Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di asrama haji atau pusat kantor asrama haji ya. Dan masya Allah seperti ini gedungnya. Alhamdulillah. Dan di sini ada semuanya peta-peta mengenai lokasi-lokasi di mana jamaah haji menginap ya. Nah ini semuanya, ini Masjid Nabawi, dan ini semua ada nomor-nomornya di mana jamaah haji Indonesia menginap di hotel-hotel sekitar sini. Masya Allah. Nih, kantor urusan haji Madinah, dan lokasinya dari pintu 22 sini lurus saja. Nah di situ ada lokasi bendera merah putih paling atas. Insya Allah. Kemudian juga privasi orang. Saya melihat itu konten siapa yang saya lupa itu, yang mengupload rumah-rumah majikan. Nggak tahu apakah teman atau bukan ya, ada di antara sini kan. Bahaya itu mas. Nah, saya lihat komen-komen dari netizen ya, terutama di Indonesia. Itu sudah izin majikan atau belum? Bahaya sampai akhirnya ditutup itu. Kalau saya ada pembantu misalnya, tanpa seizin saya misalnya, dia terus ini kamar mandi majikan saya, ini kamar majikan saya, pas lagi majikannya pergi gitu loh, wah ini mobilnya kayak begini gitu loh. Nah saya nggak tahu apakah naif atau tidak sadar bahwa itu melanggar privasi orang. Masuk rumah orang lain di kontenan begitu loh, siapa yang kasih izin? Ini hati-hati tuh loh. Belajar kata benar. Jadi privasi orang, kalau misalnya dia tidak mengizinkan, jangan sekali-sekali. Anda bisa bermasalah itu, bisa dituntut. Ya, kalau si tuan rumah atau siapapun yang punya properti itu tidak mengizinkan, ya jangan. Nah ini kemudian misalnya kasus lain, eksploitasi anak. Teman kita kena kan? Saya nggak tahu apakah dia, mudah-mudahan dia memang tidak tahu ya. Waktu kita ini saya tidak tahu. Kepekaan kita kemudian pemahaman kita tentang hukum setempat penting banget, bahwa itu bisa dikategorikan sebagai eksploitasi anak menurut kacamata Saudi ya kan, menurut mereka. Ya saya melihat konten yang bersangkutan ini bukan karena Mas Kacau ya, tapi bukan, namanya itu untuk kita semuanya. Kan baik, kan ini kan baik membantu si anak itu dan sebagainya. Nah ini ya mudah-mudahan bukan karena apa-apa, tapi karena hanya membantu saja dan nggak sadar bahwa itu oleh pihak lain bisa diinterpretasikan lain. Kok ngajak anak itu terus kan? Padahal nggak ada maksud. Saya melihat konten yang banyak sekali dari YouTuber kita di Indonesia. Coba cek nanti. Ada yang ngajak mancing anak kecil gitu kan? Saya sendiri ini gimana? Begitu banyak konten yang dia ngajak anak kecil itu nggak tahu apakah ponakannya atau apa gitu, terus memang lucu, kelihatannya lucu, mancing terus, kan ya bagus ya, gini gimana, masyarakat kita juga nggak sadar, oh ya bagus, mana sih ini kok nggak muncul nih, tapi saya komen di situ, wah memang sih asik juga sih ya lihat anak kecil gitu, respon nangkepin belut, nangkepin ikan di sawah, gitu. Tapi karena begitu seringnya konten itu, saya komplain. Awas, tapi hati-hati jangan sampai nanti ada pasal tuduhan eksploitasi anak. Kalau kita telusuri berapa dia dapat dari YouTube itu dan berapa yang dia berikan untuk anak. Kalaupun dia berikan berarti dia mempekerjakan anak di bawah umur. Nggak boleh kan dapat uang itu. Kecuali kalau sekali-sekali saudara kita, ya kan, ponakan kita datang, nah kita kemudian ini ponakan saya datang, itu lain. Tapi kalau setiap kali kita pakai ponakan kita atau anak tetangga kita itu untuk bikin konten, itu saya pribadi sih eksploitasi soal itu sih. Ya kan? Dia dapat uang kok. Anak itu dapat apa? Ya kan? Nah ini seperti itu yang kita harus lakukan. Konten lain silakan ya, tapi privacy, eksploitasi anak, pornografi jelas sampai kita semua tahu lah, jangan sampai. Jadi mari kita coba pahami lebih dalam ketentuan Saudi ini, bagaimana etika kita.
dalam bermedia sosial. Ya. Sebagai langkah pencegahan, ya, jangan sampai kita berurusan dengan hukum. Ini repot. Kita sebagai orang asing, ya saya sudah berkali-kali sampaikan ke teman-teman, kita ini tamu. Lah kalau tamunya perwakilan, dia yang punya rumah pastilah ya. Ini rese di tamunya, udah suruh pulang lagi. Ya, ngapain kamu di rumah saya? Membikin rese. Kita pun juga kalau jadi tuan rumah, ini ada tamu nggak tahu diri, ya kan? Teriak-teriak, minum-minum, itu udah. Ya udah kamu keluar dari rumah saya. Ya. Jadi kita sebagai tamu tentunya kita harus memahami, harus menghormati aturan yang berlaku di rumah. Ya, kita hormati Saudi sebagai tuan rumah. Saya tidak ingin komunikasi satu arah, teman-teman ya. Saya justru ingin mendengar dari Anda sekalian apa kira-kira tantangan yang dihadapi, kemudian saran-saran apa yang harus kami lakukan sebagai pembina masyarakat di sini agar supaya kita lebih dekat, lebih saling mengingatkan. Ya, saran-saran itu saya sangat hargai. Dan tentunya juga sekiranya ada pertanyaan, monggo silakan. Ada hal yang belum jelas, kebijakan-kebijakan apa di Indonesia di sini, ayo kita bekerja sama, bermitra, berkolaborasi, ya. Memajukan nama Indonesia, memajukan kepentingan Indonesia di sini, ya. Memajukan tentunya bahu-bahu membantu masyarakat Indonesia yang ada di sini. Ya. Saya kira itu teman-teman ya, pengantar dari saya. Silahkan nanti kita diskusi rileks saja. Apa yang harus kita perbuat, ya, masukan, pertanyaan. Mereka bahwa kalau di Indonesia itu demokratis, di sini berbeda. Ini sebagai menarik Pak. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing atau berdiskusi dengan kami. Kita kalau tidak kita bicara sama-sama. Mohon nanti teman-teman memberikan nama dan untuk apa atau program mana nanti. Saya kira kita mulai aja. Mungkin kita mulai membuat kontrak satu secara cepat gitu ya. Nama kemudian sudah berapa tahun sebagai YouTuber, followernya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Saya aktif di YouTube kurang lebih di kisaran 5 bulan. Kontennya apa? Untuk konten sendiri tentang kebanyakan sejarah, meskipun dalam tahap pembelajaran tentang sejarah. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Gozali. Saya sekolah Universitas Islam Madinah. Informasi sedikit buat Bapak dan Ibu. Kebetulan kami di sini mayoritas mewakili teman-teman kami yang sudah pulang. Ya, jadi kita di sini mewakili teman-teman yang punya akun. Terus nanti apa saran-saran mereka, masukan mereka nanti kita sampaikan di sini, dan juga masukan dari Bapak Ibu kita sampaikan ke mereka. Kalau saya mewakili akun teman saya, Abdul Haskal, dia mahasiswa magister di jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Madinah. Dan konten dia sejauh ini vlog jalan-jalan waktu liburan ke Mesir, terus beberapa cerita-cerita sahabat dan cerita-cerita modern lainnya tentang Islam. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Nama Hanif ya, Hanif Rahman. Di sini mewakili teman kami yaitu Zakaria, sekarang kuliah di Fakultas Tarbiyah S2. Nama channelnya Jurnal Zain. Sejauh ini tentang Sirah 14 Nabi SAW di Madinah khususnya, Masjid Kuba dan lain sebagainya. Kebanyakan secara itu menarik. Seperti itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ihsan Ramadan. Ihsan Ramadan. Ya. Mewakili akun sahabat saya. Dulu kebetulan sering satu tim ya. Cuman yang menjadi tokoh sekaligus founder ya teman saya itu. Saya hanya sebagai kameramen sama driver kalau misalnya kemana-mana. Akunnya Nurul Taufik. Nah, akun Nurul Taufik ini sempat dulu menjadi rujukan
saat berkunjung ke sini. Seperti misalkan kita menunjukkan untuk belanja kebutuhan oleh-oleh yang murah dan yang baik di mana. Terus juga beberapa titik-titik sejarah yang jarang dikunjungi oleh jamaah dan bahkan tidak pernah dikasih oleh travel manapun jarang masih pakai ke sana. Nah itu saya bersama teman ini mencoba menghadirkan kepada para viewer yang ada di media sosial. Dari sejak 2016, cuman karena kami sudah lulus, cuman saya masih di sini, jadi ya sudah begitu lulus berhenti. Teman saya juga dari nama channelnya Nekat Tobat. Alhamdulillah lumayan. Nekat Tobat. Nekat Tobat insyaallah. Nekat Tobat. Alhamdulillah subscribernya lumayan banyak, 10.000, dan mayoritas kontennya yaitu ya sekedar nasihat dan juga beberapa ada sejarah Islam. Seperti itu. Saya Fauzi Rifaldi. Akunnya adalah Suara Madinah. Ya, baik di Instagram, Facebook dan YouTube. Untuk subscribernya ada 25.100. Ya, sejak tahun 2012. Udah lama. Iya. Konten saya sebenarnya karena hobi. 2012 kan sampai sekarang masih nggak terus? Masuk Jamiah 2014. Saksikan channel apapun, karena di sini saya sebagai pemerhati media sosial juga, karena kebetulan kami sedang menyelesaikan pasca sarjana di jurusan I'lam, Pak. I'lam media, di bawah Fakultas Bahasa Arab di Universitas Madinah. Nah, untuk itu saya kira saya bisa dapat banyak informasi dari sini dan manfaat dari teman-teman YouTuber dan konten kreator yang ada. Kebetulan juga Pak, riset saya sekarang tentang media sosial. Ya, lebih spesifik lagi peran media sosial dalam penyebaran hoax. Cuma di sini riset lapangan ya, dan yang jadi Madinah sampel riset kami jurnalis yang ada di Madinah. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Abdurrahman. Bisa dipanggil Dwi Abdurrahman. Nama channel si Dwi 22. Dan alhamdulillah yang berlangganan di channel si Dwi 22 kurang lebih 2000 subscriber. Karena awal aktif di YouTube itu kurang lebih pertengahan 2019. Kemudian konten-kontennya itu mengenai informasi-informasi terhangat mengenai umrah haji, seperti itu, dan mengenai kisah-kisah sahabat, Masya Allah. Dan Insya Allah kami bersama Pak Haji Arifin membahas tentang kisah sejarah Nabawiyah dan kisah-kisah sahabat. Kurang lebih seperti itu. Bisa dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampaikan bahwasanya saya bekerja sama untuk tim dan beliau untuk membuat konten-konten sekitar hal-hal yang ada di khususnya di Kuala Lumpur atau umumnya di kota Saudi, di negara Saudi ini. Tentu sangat baik sekali kita bisa mendengar dari semua atau platform juga daripada apa-apa yang perlu kita tahu di sini. Dan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Pakaya. Saya mewakili dari PKN Saudi juga, salah satu anggotanya Mas Yudi Tiano. Mari saya juga belum sempat mengumpulkan semua ketentuan yang terkait dengan etika bermedia sosial atau etika mengupload sesuatu di media, bukan hanya sosial media. Tapi bisa disebut tadi itu sebagian. Jadi yang pertama, mengabadikan foto atau video
tempat-tempat terkait dengan kerajaan saya kira nggak boleh, ya kan? Kita foto istana, apalagi dalamnya ya nggak mungkin. Itu nggak boleh. Jadi kemudian yang kedua juga tempat-tempat bersejarah, museum dan sebagainya, saya kira kita harus make sure izin dulu sama petugas izin, boleh nggak kamu ambil video. Kemudian yang ketiga, mengabadikan peristiwa tabrakan aja katanya nggak boleh sih. Ya kan seperti itu. Nah, kalau di Indonesia kadang waduh, ya, itu lah sedikit juga kita kadang kalau orang tergeletak gitu sama berdarah-darah juga dia begitu. Media nasionalnya kadang dulu kalau nggak dikritik kan masih juga itu setelah dikritik kan sekarang di blur gitu. Nah, jadi mengabadikan peristiwa kecelakaan apa itu nggak boleh. Kemudian apalagi tadi CR, tentunya kami sebagai perwakilan negara akan selalu hadir untuk membela Anda sekalian. Membela bukan berarti harus membebaskan dari hukuman, ya. Jangan salah. Kewajiban kami adalah membela, memastikan bahwa hak-hak hukum Anda dijamin, dihormati oleh semua. Jadi tidak abuse, jadi penjara itu ya kalau makan ya makan yang layak, tempat ininya ya yang layak, kemudian mendapatkan pendampingan pengacara, penerjemah itu. Bukan kemudian sampai membebaskan. Ya kalau misalnya drug dealers ya, kalau kewajiban negara di situ harus membebaskan seorang pembunuh atau drug dealers ya salah. Dimanapun juga di Indonesia yang namanya drug dealers ya harus dihukum, pembunuh ya harus dihukum, bukan dibebaskan. Jadi jangan salah bahwa pemerintah gagal melindungi warganya karena ternyata dia tetap dihukum, bukan begitu. Negara ya kita harus mengerti hukum. Maaf, ini sesuai di ini sekarang disidik ya. Nah, nanti prosesnya akan diberitahukan secara bertahap kemudian. Nah, kita ikuti, kita dampingi Pak. Kalau perlu pengacara, kita siapkan. Dibayar, KJRI yang bayar, negara yang bayar. Ya. Pasti lah, nggak ada orang yang mau dituntut di muka hukum di sini. Saudara kita yang kenal musibah yang sebenarnya mulai tadi disinggung, saya sangat kacau itu. Kelanjutannya seperti apa? Iya, soalnya sampai sekarang saya tanya ke teman yang memang dekat dengan dia dari sahabat salam dan youtuber yang lain, beliau cuma menjawab minta doanya saja, cuma jawabnya seperti itu. Kalau dari tim KJRI bagaimana? Sahabat kadang youtuber mah kayaknya atau nama Ahmad itu yang nama channelnya Akas atau biasa sahabat Jadi terakhir kita kunjung, kita sudah kalau nggak salah 2 kali ya, 3 kali mengunjungi, 3 kali mengunjungi yang bersangkutan di tempat di mana dia ditahan. Jadi sekarang prosesnya sedang dalam penyidikan oleh ini apa? Di kejaksaan. Ya. Jadi tim penyidik sekarang sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk melakukan penuntutan. Gitu. Nah, nanti setelah bukti-bukti dianggap cukup, ya sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Nah, sekarang mereka sedang menunggu para penyidik ini untuk mengumumkan bukti-bukti. Tentunya ya semua kita berharap yang bersangkutan bebas. Tapi dari catatan kita itu kalau eksploitasi anak terbukti itu penaltinya hukumannya 500.000. 500.000 ya. 500.000 Mas. Iya. Penjara. Atau saya nggak tahu penjaranya berapa itu. Kalau saya setahun ya. 500.000. Kalau nggak bisa bayar, penjaranya tambah. Oh, penjara apa? Mestinya begitu. 10 tahun. Yang begitu. Jadi setahun atau 500.000. Tentunya setelah itu hampir pasti itu deportasi kalau orang asing. Setelah itu semua dilalui suruh keluar kalau terbukti. Nah ini kan ya agak mengerikan juga. 500.000 Mas. 1.000. Ya itu kalau ya tergantung gradasi ininya ya pelanggarannya. Jadi makanya kita ya itulah ya terus gimana KJRI kalau mereka sedang menyidik masuk kita mau nggak bisa. Itu mereka bebas menanyai siapa saja yang mereka anggap perlu kan. Nah jelas si anaknya itu, si ini, istrinya, kantornya. Jadi kita tidak bisa campur tangan dalam proses hukumnya itu. Intervensi kita nggak bisa ke situ. Nah sekarang pihak ini apa yang mengadakan penyidikan?
Tapi si Aconnya baik, dalam kondisi sehat ya. Belajar. Ada kita tengok 3 kali. Ada lagi? Dan mungkin dari rekan yang lain ada yang bertanya. Oh, saya lihat santai ya. Tempat saya tinggal, komunitas masyarakat itu yang ketika datang kepada dia berita apapun bentuknya, bagaimanapun, seaneh apapun kontennya, mereka sudah tinggal langsung forward ke grup WhatsApp. Nah, artinya yang seperti ini banyak dan nyata gitu. Kemudian kita melihat Saudi sendiri ini kalau kita lihat statusnya sangat-sangat disorot di dunia. Maksudnya informasi-informasi yang dari Saudi ini banyak sekali disorot karena Saudi sendiri merupakan pusat Islam ya. Kemudian umat-umat Islam juga semuanya ingin pergi ke situ dan memiliki nilai-nilai keislaman yang banyak bisa digali. Nah, dari sini tentunya informasi-informasi yang datang dari Saudi ini selalu punya pesonanya sendiri, Pak. Jadi sangat menarik untuk digali, untuk dibaca oleh orang, kemudian untuk di-share. Nah, di sini saya melihat peran konten kreator ini sangat-sangat besar sekali ya dalam penyebaran entah itu berita yang baik, berita yang positif, berita yang benar, ataupun berita negatif dan berita yang hoax sifatnya. Nah, ini untuk itu kami ingatkan, kemudian himbau pada teman-teman konten kreator terkait dengan berita-berita ya, informasi-informasi yang beredar di Saudi, tentunya seperti yang tadi sudah sempat disinggung, perlu riset. Gampangnya kita merujuk kepada media-media mainstream yang sudah teruji kredibilitasnya di sini, ataupun akun-akun berita yang memang sudah verified dan itu mudah untuk kita akses. Jadi sebenarnya untuk informasi-informasi yang valid itu sangat mudah untuk kita akses di sini, tinggal kita terjemahkan saja. Itu untuk satu konten berita. Kemudian juga teman-teman yang terjun atau konsentrasi dengan konten-konten sejarah, konten-konten ilmiah secara umum. Nah, ini juga perlu sekali untuk mempelajari ulang. Saya kadang-kadang dan ini saya melihat sendiri ada di konten YouTube. Kebetulan ketika itu kontennya tentang sejarah. Dia memaparkan satu sejarah yang saya kira kalau ada sejarawan yang melihat konten itu, dia akan berpikir berkali-kali lipat apakah ini akan saya upload ataukah apa informasi yang tertuang ini sudah benar, gitu kan? Soalnya juga kita tahu bahwa media sosial secara umum ini bisa saja diakses oleh siapapun dengan latar belakang akademis seperti apapun. Jadi kadang-kadang justru orang-orang akademisi ini yang lebih berhati-hati dalam menyajikan konten, ya menyajikan konten ilmiah pada konten sini. Tapi untuk orang-orang yang tidak seperti itu kadang-kadang terpleset di situ. Ya. Jadi sekali lagi karena itu sifatnya ilmiah dan itu seharusnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini malah tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kemudian untuk Pak Konjen sendiri tadi sudah menyinggung tentang berkolaborasi dengan teman-teman. Konsepnya begitu, kalau ingin viral, terlepas dari apakah dia benar atau hoax, ya kan? Nah, saya pernah ketemu banyak sekali, ya. Ada seorang itu dia ke Madinah merekam kuburan baki. Di judulnya di situ kuburan baki, kemudian muncul cahaya putih. Iya, cahaya lampu. Judulnya ambigu. Orang-orang penasaran karena cahaya itu, bukan karena kontennya. Dari awal sampai akhir tidak ada ngomong masalah hotel, harga makan. Nah, makanya ini judul-judul seperti ini perlu kita hindari karena ini bisa dikategorikan penipuan. Kalau dalam zaman-zaman dulu itu di blog itu istilahnya clickbait, ya kan? Ya kayak orang mancing ikan. Kalau kita kasih judul mancing dapat ikan, nggak ada yang nonton. Tapi kalau kita beri judul tiba-tiba muncul sesuatu dari dalam air atau lewat sesuatu, saya klik dan itu konsep di dalam konten seperti itu. Dan ini hendaknya kita berhati-hati membuat judul yang ambigu yang membuat orang sebenarnya konten sendiri kalau konten itu bagus dan sesuai fakta, maka insya Allah banyak yang lihat. Saya pernah bikin konten itu seputar, mungkin bapak-bapak pernah dengar kisah Umar bin Khattab masak untuk seorang janda yang mana janda itu sedang masak
kisah itu terjadi di Utum Siror. Itu dekat rumah saya di Rogwa, jalan kaki 1 menit. Itu ada kayak batu bangunan zaman dulu, itu sebuah benteng. Dan hadisnya jelas di situ Utum Siror sahih ya. Disebutkan di dalam Ma'alim Madinah. Ma'alim Madinah itu sejarah kota Madinah. Di situ kejadiannya. Ternyata benar adanya begitu. Nah, itu kan bisa dijadikan konten. Kemudian selanjutnya yang menjadi problem buat saya untuk bikin konten itu adalah tidak ada tim. Ya, karena saya sering ngerekam sendiri, kadang di pohon kurma. Kemudian karena tidak ada tim ya, akhirnya susah. Itu termasuk problem saya dan sedikit nasihat dan masukan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah selesai acaranya. Dan ini dia acaranya silaturahmi KJRI Jeddah, komunitas PMI kegiatan media sosial YouTube di Kota Madinah. Masya Allah. Alhamdulillah dihadiri teman-teman kita, teman-teman kreator YouTuber di Madinah. Alhamdulillah. Semoga memberikan tontonan yang bermanfaat. Barakallahu fikum.